Best. Dan di bulan ini kita akan sama-sama belajar satu tokoh yang luar biasa. Satu tokoh di mana saya jujur secara pribadi sangat menyukai dan sangat menjadi idaman buat hidup saya secara pribadi. Dan namanya pun saya pakai sebagai nama baptis saya, yaitu kita belajar dengan satu tokoh namanya Daniel. Dan hari ini kita belajar Daniel berani hidup benar di hadapan Tuhan. Namun di tengah semua kemajuan itu ada satu tantangan yang besar yang tetap hidup benar di hadapan Tuhan itu bagaimana caranya? Aku akan tetap taat kepada Tuhan walaupun keadaannya itu mengajarkan untuk setiap kita untuk melakukan di luar ketaatan. Jadi pelajaran yang kita dapat hari ini tentang Daniel yang pertama adalah Daniel sudah menetapkan dirinya sejak awal untuk belajar taat walaupun dalam situasi godaan itu terjadi dalam dirinya. Pada zaman itu Daniel pada hidup di zaman yang sangat susah pada masa Raja Nebukadnezar, di mana Nebukadnezar itu mengajak buat setiap orang-orang yang ada di bawahnya dalam zaman pemerintahnya untuk makan makanan yang najis, makan makanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jujur, hal ini nggak gampang buat setiap kita sebagai anak remaja yang hari ini banyak tantangan, di mana di masa kita untuk melihat hal-hal yang pornografi, ya sekarang tanpa kita sadari aja kita lihat sosial media, baik itu melihat Facebook, baik IG, TikTok, kadang-kadang tanpa kita sadari ada gambar-gambar yang muncul sendiri, yang sehingga tanpa kita tidak sadari. Hari ini saya mau berkata, mari sama-sama mengambil keputusan yang benar seperti Daniel, bahwa Daniel berkata, aku tidak akan menajiskan diriku dengan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi saya mau berkata, Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita bergaul sama orang-orang yang hal yang jelek, maka tiap hari kita lakukan, maka kebiasaan jelek itu akan membuat kebiasaan yang baik itu akan hilang dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama belajar berani berkata tidak. Sekali lagi, itu hal yang tidak gampang. Itu diputuskan keputusan hari ini, dan itu akan membuat keputusan masa depanmu akan menjadi yang luar biasa. Dia berdoa, ini bicara tentang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka hidup kita akan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan membuat hubungan kita dengan Tuhan itu akan membuat kita nyaman, dan kita akan punya keberanian untuk berkata tidak dengan hal-hal yang tidak menyenangkan akan hati Tuhan. Hari ini Daniel mengajarkan sebuah keberanian yang luar biasa, yaitu walaupun dalam hidupnya dalam tantangan besar, dia tidak peduli dengan tantangan itu. Bahkan dia berkata, sekalipun Tuhan tidak menolongku, aku tetap akan menyembah Tuhan. Saya mau berkata bahwa waktu kita mengambil keputusan besar untuk menghormati Tuhan, dan saya percaya kuasa Tuhan itu menyertai hidup kita, sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa, tapi Daniel tetap hidup, dan hidupnya berguna dan menjadi kesaksian buat banyak orang. Yang keenam, teman-teman, hidup benar membawa pengaruh. Daniel tidak hanya diberkati, ia menjadi berkat. Raja akhirnya mengakui kebesaran Tuhan karena hidup Daniel. 2. Menjaga perkataan, tidak menghina, tidak menyebar gosip, tidak membuli teman kita. Menjaga pergaulan, memilih teman yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Setia berdoa, bukan hanya saat ada masalah, tetapi setia berdoa itu setiap hari, seperti dilakukan Daniel 3 kali dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saya berkata kita bisa lebih dari 3 kali. Jadi saya mau berkata bahwa setiap kita, kesimpulannya hari ini dari belajar dari Daniel adalah
ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Tentukan prinsip sebelum pencobaan datang. Tetap setia kepada Tuhan sekalipun ada tantangan. Percaya bahwa Tuhan menyertai orang yang hidup benar. Kita sama-sama ambil sebuah keputusan. Seperti Daniel. Aku akan hidup benar di hadapan Tuhan sekalipun harus berbeda dari dunia ini. Sebab perkenan Tuhan jauh lebih berharga daripada penerimaan manusia. Kehidupannya sehari-hari, dia lakukan bagiannya, dia berdoa. Ini bicara tentang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka hidup kita akan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan membuat hubungan kita dengan Tuhan itu akan membuat kita nyaman. Dan kita akan punya keberanian untuk berkata tidak dengan hal-hal yang tidak menyenangkan akan hati Tuhan. Pertanyaan kita hari ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih berdoa atau malah kita lupa akan berdoa? Apakah kita juga malu membaca Alkitab? Malu mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Hari ini Daniel mengajarkan sebuah keberanian yang luar biasa. Yaitu walaupun dalam hidupnya dalam tantangan besar, dia tidak peduli dengan tantangan itu. Bahkan dia berkata, sekalipun Tuhan tidak menolongku, aku tetap akan menyembah Tuhan. Itu juga dilakukan oleh bersama-sama dengan temannya. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita teman-teman, anak-anak remaja yang luar biasa, mari kita mau sama-sama membawa hidup kita kepada Tuhan. Yang kelima, teman-teman, kita belajar dari kitab Daniel adalah Tuhan menghormati orang yang menghormatinya. Waktu Daniel dimasukkan ke gua singa, secara manusia mungkin akhirnya Daniel itu mati. Tetapi Tuhan menutup mulut singa. Mengapa? Karena Daniel hidup benar. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari masalah, tetapi Tuhan selalu menyertai kita di dalam masalah. Saya mau berkata bahwa waktu kita mengambil keputusan besar untuk menghormati Tuhan, dan saya percaya kuasa Tuhan itu menyertai hidup kita. Sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa. Tapi Daniel tetap hidup dan hidupnya berguna dan menjadi kesaksian buat banyak orang. Yang keenam, teman-teman, hidup benar membawa pengaruh. Daniel tidak hanya diberkati, ia menjadi berkat. Raja akhirnya mengakui kebesaran Tuhan karena hidup Daniel. Bayangkan satu anak atau remaja yang hidup benar maupun mengubah sebuah kerajaan. Hari ini juga Tuhan mencari anak-anak itu, mencari remaja seperti Daniel. Bukan yang pintar, bukan yang paling terkenal, tetapi yang paling setia kepada Tuhan. Artinya teman-teman, hidup kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan adalah kita mau jujur walaupun itu rugi. Tidak menyontek, tidak berbohong. Kedua, menjaga perkataan. Tidak menghina, tidak menyebar gosip, tidak membuli teman kita. Menjaga pergaulan, memilih teman yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Setia berdoa, bukan hanya saat ada masalah, tetapi setia berdoa itu setiap hari. Seperti dilakukan oleh Daniel 3 kali dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saya berkata kita bisa lebih dari 3 kali. Tetap menjadi terang dimanapun kita berada. Baik di sekolah, di rumah, di mana kita ada, di media sosial, bahkan kita di gereja. Jadi saya mau berkata bahwa setiap kita kesimpulannya hari ini dari belajar dari Daniel adalah ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Tentukan prinsip sebelum pencobaan datang. Tetap setia kepada Tuhan sekalipun ada tantangan. Percaya bahwa Tuhan menyertai orang yang hidup benar. Dunia membutuhkan setiap remaja yang tidak mau hanya pintar, tetapi juga berintegritas. Ketika teman-teman melihat kejujuran, kasih, dan kesetiaanmu kepada Tuhan, hidupmu dapat menjadi kesaksian yang membawa mereka mengenal Kristus. Ajakan kita hari ini, saya mau berkata bahwa setiap kita, teman-teman, anak remaja, saya mengajak buat setiap kita, apakah aku hidup benar hanya ketika dilihat orang? Kedua, apakah aku berani berkata tidak kepada dosa? Dan ketiga, apakah aku tetap setia kepada Tuhan saat aku ada tekanan dalam
dalam hidupku. Keempat, apakah aku menjadikan doa dan firman Tuhan sebagai kebiasaan setiap hari? Hari ini mari kita sama-sama ambil sebuah keputusan. Seperti Daniel, aku akan hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun harus berbeda dari dunia ini. Sebab perkenan Tuhan jauh lebih berharga daripada penerimaan manusia. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Biarlah pelajaran yang singkat tentang Daniel, yaitu berani berkata benar dan berani berkata tidak kepada hal-hal yang ingin menajiskan hidupnya. Biarlah renungan singkat ini boleh menjadi berkat buat hidup kita semuanya. Dan kita jumpa lagi di kelas pemuritan bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.